Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Dengan segera hari katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Angkat bagiku selamanya. Selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau ajaib. Tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini. Kami hidup hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Sebab Kau satu-satunya Allah
Kau satu-satunya Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sama. Kau tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur padamu. Engkau baik, kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Ditinggikanlah namamu, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Terpujilah namamu, Allah yang ajaib. Tiada yang sepertimu Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Bapa, kami berterima kasih. Sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik. Kaulah satu-satunya penolong yang ajaib. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dalam-Mu. Sebab itu kami mau terus hidup bersama-Mu Tuhan. Di dalam-Mu, bersama-Mu. Sebab Kau penolong yang ajaib. Kau pembela kami. Kami mau terus nikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau. Sebab itu kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Di sepanjang jalan hidup kami.
Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Pertolongan-Mu ajaib. Kau yang selalu bertindak menolong kami Tuhan. Sebab Kau selalu ada di dalam hidup kami. Kau selalu menyertai kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Tak pernah Kau biarkan kami. Bapa Bapa yang setia, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami mau terus bersama-Mu, Bapa. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin, amin, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali yang tidak pernah membiarkan kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan kami tidak takut menjalani hari-hari hidup kami. Kami tidak gentar dengan apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang kami alami. Karena kami percaya kami mempunyai Bapa yang setia. Engkau yang selalu bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh hanya oleh karena kemurahan-Mu kami masih hidup hari ini. Sebab itu kami bersyukur untuk satu hari lagi kesempatan hidup yang Kau beri. Untuk kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati penyertaan-Mu, menikmati perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada Pak Buyung. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bersyukur
Seperti apa yang Pak Heri ngomong, kita dikasih satu kesempatan untuk di pagi hari ini kita dapat berkoram dia bersama dengan kondisi tubuh yang sehat. Suatu anugerah yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Terus bersyukur setiap hari pada saat kita bangun, kita dalam kondisi tubuh yang sehat, itu ada anugerah yang luar biasa. Terima kasih. Pagi ini kita buka di Yohanes 3 ayat 34. Akan saya bacakan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Untuk firman Tuhan pagi ini ada dua hal yang saya dapat dari firman Tuhan di atas. Yang pertama, siapa yang diutus Allah? Saya percaya setiap kita yang hadir di Koram Deo pagi ini, kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan atau kita menjadi utusan Allah. Pada saat kita mau diutus, kita percaya bahwa kita dipercayakan Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Allah. Hal kedua, seperti yang kita lihat di atas, pada saat kita mau diutus Allah, setiap kita dikaruniakan roh Allah yang tidak terbatas. Karena sebagai manusia kita terbatas. Oleh sebab itu, saya percaya mari kita sama-sama menyatakan firman Allah di mana kita berada. Sehingga orang boleh percaya kepada Allah lewat pemberitaan akan firman Allah. Saya boleh bersaksi sedikit. Pada saat saya pertama kali percaya Tuhan, saya bingung. Jangankan menyampaikan firman Tuhan, berdoa aja saya bingung. Saya sering berdoa dengan opung yang saya almarhum opung, yaitu mamanya Ibu Yeni, istri gembala saya. Mereka bisa berdoa begitu indah, begitu panjang. Saya bingung pertama kali bertobat. Karena kayak dari latar belakang Konghucu, pada saat itu saya juga tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang Kristen yang percaya akan Yesus. Jadi saya bisa bertobat ya karena saya pada saat 2005 itu kena kanker kelenjar getah bening. Nah pada saat itulah saya percaya ada satu firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pada saat Tuhan telah memilih setiap kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan punya otoritas yang mutlak untuk memilih setiap kita. Jadi dari firman Tuhan pagi ini, akan saya sampaikan, akan saya sharingkan, bagaimana cara kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya dulu adalah orang yang paling boleh dibilang benci sama orang Kristen. Kenapa? Pada saat itu teman-teman yang ada di sekeliling saya, yang orang Kristen itu, mereka menganggap mereka lah paling suci, mereka yang masuk surga. Tetapi setelah saya mengenal Kristus, saya baru tahu tidak semua orang Kristen masuk surga. Kalau mereka hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, gimana bisa masuk surga? Itu ada di pikiran saya. Tapi saya percayalah seperti firman Tuhan pagi ini, Tuhan berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi setiap kita yang pagi ini diutus Allah, percayalah. Kita yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Bagaimana menyampaikan firman Allah? Kalau yang saya dapat itu banyak cara. Tetapi seperti yang saya bilang tadi,
banyak orang Kristen yang menyampaikan firman Allah itu karena mungkin baru bertobat, mereka menggebu-gebu sampai menjelek-jelekkan agama orang, menjelek-jelekkan kepercayaan orang. Tetapi pagi ini yang saya alami selama hidup saya menjadi orang Kristen, menyampaikan firman Allah yang paling ampuh itu apa? Ya bersaksi. Pada saat kita mengalami Tuhan, cukup kita ceritakan aja kepada siapapun yang kita ketemu, yang kita temui. Jadi begitulah firman Tuhan pagi ini bisa saya tutup dengan satu kesaksian yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Mama mertua saya itu adalah seorang Konghucu yang sangat kental. Jadi seorang Konghucu yang sangat kental gimana cara memberitakan firman Allah? Yaitu pada saat dia sakit kena COVID beberapa bulan yang lalu, kami suami istri melayani dia karena sempat sampai masuk ICU selama 14 hari. Sampai satu ketika dia keluar dari ruang ICU, di ruang di ruang isolasi biasa, istri saya telepon Pak Acang, dan pada saat itulah firman Tuhan dapat diberitakan ke mama mertua saya. Jadi Pak Acang berdoa untuk dia. Sejak saat itu sampai hari ini, setiap malam mertua saya itu minta kita untuk mendoakan dia. Jadi saya rasa perbuatan lebih keras berkata daripada apa yang kita katakan. Jadi untuk memberitakan firman Tuhan yang saya alami, lebih baik kita menjadi saksi dan melakukan firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka boleh merasakan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saya rasa firman Tuhan pagi ini, Tuhan memerintahkan setiap kita atau mengutus setiap kita untuk menyampaikan firman Allah. Karena Tuhan telah mengaruniakan roh-Nya untuk setiap kita dengan tidak terbatas. Jadi saya rasa firman Tuhan pagi ini mengajak setiap kita untuk memberitakan firman Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Firman Tuhan pagi ini mungkin Pak Heri atau teman-teman dapat menyampaikan atau menambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Buyung. Luar biasa sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi sekali lagi kita diteguhkan oleh firman Tuhan dan apa yang disampaikan oleh Pak Buyung, bahwa kita ini sudah menerima rohnya Tuhan, Roh Kudus. Sehingga kita harus tahu bahwa kita ini adalah utusan Tuhan. Nah, sebagai utusan Tuhan tentu kemana kita diutus, tentu Tuhan, otoritas, kuasa yang datang daripada Tuhan, itu Roh Kudus itu menyertai hidup kita. Dan kita diteguhkan oleh apa yang Pak Buyung sampaikan pagi hari ini, bahwa satu perbuatan itu lebih kuat berkata-kata daripada perkataan-perkataan kita secara verbal. Walaupun bukan berarti terus Bapak Ibu nggak boleh sharing dan nggak boleh khotbah, silahkan. Tapi kan prinsip kita mengkhotbahkan apa yang kita hidupi dan menghidupi apa yang kita khotbahkan. Apalagi bagi orang-orang yang di luar, yang belum mengenal Tuhan, mereka akan lebih melihat perbuatan kita. Nah, bersyukur seperti apa yang Pak Buyung saksikan tadi, melalui apa yang Pak Buyung dan istri lakukan dengan kasih, dengan kesetiaan untuk mama mertua Pak Buyung, sehingga ada kasih karunia, sehingga mama mertua Pak Buyung juga boleh, paling tidak seperti yang Pak Buyung katakan tiap malam sekarang dia minta didoakan. Dia merasa ada sesuatu, ada rasa damai, ada tenang ketika dia didoakan dan diperkenalkan dengan pribadi yang bernama Yesus itu. Nah, begitulah hidup kita sehari-hari.
Jadi hal yang perlu kita ingat pagi hari ini, kemanapun kita melangkah, ingat, kita ini utusan Allah. Jadi jangan pernah mempermalukan Allah melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Dalam berumah tangga, dalam bertetangga, dalam berbisnis, bahkan dalam melayani. Supaya Tuhan yang mengutus kita tidak dipermalukan. Jadi sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan dan kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Yang pertama kita diingatkan bahwa kita ini utusan Allah. Jadi kemanapun kita melangkah, ingat Allah beserta dengan kita dan nama Allah yang kita pertaruhkan dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Makanya jangan sampai kita mempermalukan Allah yang mengutus kita. Nah, yang kedua kita diteguhkan, Allah mengutus kita dan Allah memperlengkapi kita dengan rohnya yang adalah pribadinya itu sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi seperti apa yang Pak Buyung katakan dan Pak Buyung sampaikan pagi hari ini, ayo kita juga jangan takut sebagai utusan Allah untuk memberitakan firman Allah. Ya, baik secara verbal, bahkan yang lebih kuat sekali lagi seperti bahasa Pak Boyong tadi, yaitu firman yang menjadi kehidupan kita. Firman yang menjadi gaya hidup kita. Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui apa yang kita perbuat dalam hidup ini, itu jauh lebih kuat berbicara dibanding hanya sekedar perkataan-perkataan, apalagi kalau tidak disertai dengan perbuatan. Jadi sekali lagi biarlah pagi hari ini kita diingatkan bahwa setiap kita ini adalah utusan Allah dan Allah memberikan rohnya sehingga memampukan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan apa yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita melalui ayat firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Ibu Mirianti. Ya, saya juga ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa hidup kita adalah surat-surat yang terbuka. Jadi memang betul, saya setuju Pak Buyung, saya setuju Pak Heri. Saya beberapa waktu ini dipertemukan oleh teman-teman saya sekolah SD. Jadi ada ibu-ibu semuanya, ada 4, jadi 5 dengan saya. Itu kami dulu SD-nya satu sekolahan, namanya SD BPK, Jalan Luntas Surabaya. Itu SD kelas 1 sampai kelas 6 itu kami sama-sama sekolah SD. Ternyata setelah 53 tahun nggak ketemu, ya kami sudah nenek-nenek semua, sudah punya cucu semua. Dari 5 orang itu yang 3 suaminya sudah meninggal. Nah, dari 5 orang itu ada 1 orang yang Muslim, Bapak Ibu. Nah, kami 4 orang ini berkata-kata, ini tanggung jawab kita loh. Dia ini tanggung jawab kita. Tapi kalau dia itu pergi kemana-mana dengan kami ya, dia itu ikut acara kita apa aja. Dan dia nggak sholat. Kalau bersama kami dia nggak sholat. Nah, saya yang dulunya saya sholat, saya baru ketemu mereka ini beberapa minggu ini. Iya, saya yang ngomong, dia ini tanggung jawab kita loh. Mereka yang 3 orang itu setuju. Ya, kami akan berdoa supaya 1 orang ini nanti juga bisa percaya Tuhan Yesus. Memang betul bukan cuma perkataan, tapi perbuatan kita. Dia senang bersama-sama dengan kami ya. Pergi kemana, kapan hari ke rumah saya sini. Saya bikin kue, saya bikin masakan, dia makan, senang. Dia lihat tanaman-tanaman saya.
dia senang. Dan teman yang 3 orang juga mengatakan, iya, kita sementara ini menginjili dia dengan perbuatan. Ya, itu kesaksian saya, walaupun tidak mudah, kalau masih ada hubungan keluarga seperti Pak Buyung ya, itu waktunya banyak untuk ketemu. Sedangkan kami kan enggak. Nah, memang juga perlu tantangan. Hidup kita ini surat yang terbuka, dilihat oleh semua orang, bukan cuma perkataan kita, perbuatan kita, bahkan sikap kita juga jadi surat juga yang dibaca oleh semua orang. Tidak boleh sikap kita itu tidak memancarkan kasih Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya dapati pagi hari ini, firman Tuhan memberkati kita. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, kita diingatkan bahwa hidup kita ini adalah surat yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca semua orang. Jadi mari sungguh biarlah hidup kita menjadi bukti kebesaran Tuhan. Gimana caranya? Ketika hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Ketika hidup kita menggenapi firman Tuhan. Firman bukan hanya sebatas tulisan yang mati, tetapi biarlah firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, sekali lagi menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan Paulus kepada jemaat di Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Oke, puji Tuhan, hari ini kita diingatkan. Kalau masih ada, silakan. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, mari sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita terus berpadanan dengan Injil Kristus. Semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Sehingga melalui cara hidup kita, tanpa kita rencanakan, itulah sebenarnya sebagai utusan Allah kita menyampaikan firman Allah. Ya, seperti Pak Buyung tadi katakan, perbuatan itu lebih kuat berkata-kata. Oke, kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan, C. Dewi. Ya, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami sudah datang bersekutu dengan Engkau, berkoram deo Tuhan. Buat pagi ini Tuhan, biarlah hidup kami sepadanan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, menjadi suratan yang terbuka dibaca setiap orang Tuhan. Biar kami menjadi teladan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang berdoa Bapa. Buat Lala Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Lala Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Lala disembuhkan Bapa. Ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu Tuhan buat Lala Tuhan. Kami serahkan Lala ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Bapa. Jauhkan dari segala sakit penyakit yang ada Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap apapun menjadi permasalahan yang ada di bangsa kami Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan, presiden, wakil presiden Tuhan, bahkan staf yang ada, menteri, aparat yang bertugas Tuhan. Engkau yang memberi hikmat kepada setiap mereka yang bertugas Bapa untuk memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami.
Engkau yang memulihkan keadaan di bangsa kami ini Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Tiap hari Tuhan kami boleh bersekutu di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kebutuhan kami adalah memenuhi semua bejana-bejana kami yang kosong lewat pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, lewat pagi ini kami boleh menemukan Engkau. Kami ada jawaban, kami ada kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh mempraktekkan nilai-nilai yang kami dapati pagi ini Tuhan. Untuk sepanjang hari ini kami mengingatkan kebesaran kuasa dan mujizat-Mu yang menjadikan kami adalah kesaksian bagi setiap orang. Terpuji nama-Mu, kami serahkan semua setiap langkah kami pagi ini Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong, memimpin, dan memberkati kami. Sehingga kami berjalan bersama dengan Kau, ada damai dan sukacita-Mu menyertai hidup kami. Biarlah berkat Tuhan itu pagi ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Selamat Tuhan Yesus pagi. memberkati. Ceranian kau